pasal yang pertama, kitab Nahum. Ini adalah nabi kecil. Nahum pasal pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan judul firman Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kalau kata aman berarti yakin dan juga tidak diragukan. Itu disebut dengan aman, yakin, pasti, dan tidak diragukan, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan kata aman. Kita melihat Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pengungsian adalah proses tindakan atau tempat perlindungan sementara bagi individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan rumahnya, harta benda mereka secara mendadak akibat ancaman bencana alam atau perang maupun konflik yang dalam waktu yang belum pasti. Itu yang disebut dengan pengungsian. Ya, sama dengan apa yang sudah kita alami Bapak Ibu ya, yang sudah kita lihat di asrama haji itu adalah semua di situ adalah orang pengungsian, dan itu masih dibangun permanen. Tapi biasanya kalau pengungsian yang mendadak sekali terpaksa itu hanya terbuat dengan tenda. Dan orang yang mengungsi ini adalah orang yang kehilangan segalanya. Itu orang yang mengungsi. Orang yang mengungsi adalah orang yang meninggalkan rumahnya, orang yang meninggalkan harta bendanya, orang yang meninggalkan uangnya, dan orang yang meninggalkan hartanya secara paksa dan secara mendadak, Bapak Ibu Saudara, tidak diduga-duga. Inilah yang disebut dengan pengungsian. Ini juga merupakan perpindahan paksa demi keselamatan jiwa dari bahaya yang mengancam nyawa atau keamanan. Tempat pengungsian umumnya disediakan untuk memberikan bantuan, perlindungan dasar dan keamanan bagi korban. Kita lihat Bapak Saudara, kalau saya lihat di rel Bapak Saudara, di mana Lumbung Apollo ya, yang ada di Mandiri, ketika hujan yang beberapa minggu yang lewat, mereka harus bawa tas mereka harus bawa koper mereka dengan meninggalkan rumah mereka karena ketakutan karena banjir. Inilah orang yang mengungsi. Orang yang mengungsi adalah orang yang tidak punya apa-apa, meninggalkan sesuatunya, meninggalkan apa-apa. Kenapa? Karena secara tiba-tiba meninggalkan rumahnya. Itu pengungsian Bapak Ibu. Letak ilah-ilah, bahkan secara tiba-tiba letak ilahnya tiba-tiba banjir, maka kita mau tidak mau kita harus lari demi untuk menyelamatkan jiwa kita. Bukan dulu berpikir soal harta, bukan dulu berpikir soal apa yang kita miliki, bukan dulu berpikir soal rumah kita. Belakanganlah rumah kita yang mewah. Yang penting dulu kita lari meninggalkan rumah itu untuk menyelamatkan yang disebut dengan menyelamatkan jiwa kita, Bapak Ibu. Itu disebut dengan pengungsian. Pengungsian ini Bapak Ibu Saudara adalah kita melihat orang yang mengungsi adalah orang yang bergantung kepada orang lain. Itu orang yang mengungsi. Orang yang mengungsi adalah orang yang berharap kepada orang lain, atau bisa disebut adalah orang yang berharap kepada pemerintah setempat. Itu yang disebut dengan pengungsian. Hanya berharap bantuan, hanya berharap kebutuhan sehari-hari. Dan orang yang mengungsi Bapak Saudara adalah orang juga yang apatis.
Saya lihat di pengungsian di lapangan di Lopian bahwa kamar mandi hanya seberapa dan ribuan orang yang mengungsi mau tidak mau harus antrian ke kamar mandi. Itu orang mengungsi susah Bapak Ibu. Susah hidup orang yang mengungsi. Susah hidup orang yang meninggalkan tempatnya dengan mendadak, dengan tiba-tiba, dengan ancaman-ancaman, dengan bencana-bencana alam, dengan perang Bapak Ibu Saudara, dengan konflik Bapak Ibu Saudara, adalah meninggalkan tempat mereka dengan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Itu adalah orang yang susah dan sangat susah Bapak Ibu Saudara. Walaupun banyak orang juga yang susah, kita mengungsi dalam minggu udah satu, karena seperti itu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya justru orang yang ada di tempat pengungsian adalah orang yang susah dan orang yang menderita. Walaupun goni-goni beras mungkin melimpah di tempat mereka, makanan melimpah di tempat mereka, tapi mau pipis saja harus antrian. Ada pernah hamba Tuhan sampaikan ke saya dan saya juga alami juga Bapak Saudara. Kalau di rumah orang seistana kerajaan, seistana mewah, kalau kita tinggal di rumah orang, kalau kita bandingkan rumah kita dengan kubu-kubu, lalu rumah orang istana yang mewah, kita lebih enak nyenyak tidur di rumah kita yang kubu-kubu daripada tinggal di rumah orang yang mewah dan istana dan yang bisa disebut bahwa saudara sejuk untuk bisa tinggal. Segubuk-gubuknya rumah kita lebih enak tinggal di rumah kita daripada di rumah orang yang mewah Bapak. Nah ini Bapak Saudara yang dikatakan firman Allah. Ini tempat pengungsian, tapi Alkitab firman Allah berkata di dalam Nahum, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, adalah Mazmur 144 ayat 1 dan 2 berkata begini, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Di Daud berkata dia sudah merasakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku yang menyelamatkan aku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Kata Daud Bapak. Kenapa Daud mengakui suatu ayat ini saudara? Karena dia tahu bahwa orang yang berlindung pada Tuhan pasti akan mengalami rasa aman. Amin. Kalau disebut rasa aman, bagaimana soal makanan? Aman. Bagaimana soal minuman? Aman. Bagaimana soal kebutuhan-kebutuhan lain? Aman. Bagaimana soal kesehatan? Aman. Bagaimana soal yang lain? Semuanya aman. Itu disebut dengan aman. Aman adalah pasti dan tidak diragukan Bapak Ibu. Itu disebut dengan aman. Kalau ragu-ragu Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita meninggalkan rumah kita dengan kosong. Tiba-tiba rumah kita dipenuhi dengan barang-barang yang mewah, barang-barang yang bagus. Tiba-tiba sekeluarga kita pergi ke kota bersama dengan keluarga semua. Bapak Ibu Saudara, sosok dulu dan ragu-ragu kita ini bisa ngomong ke Mas Mama. Ragu-ragu. Nah, ketika dikasih kamera CCTV, semua persimpangan, semua halaman, dapur, ruangan-ruangan terbuka, bahkan ruangan-ruangan terbuka kecuali kamar dan kamar mandi. Sempat dikasih di kamar mandi kamera CCTV, Facebook. Baru, kalaupun dia pergi ke kota, dia tidak ragu. Pantau HP aman.
Itu rasa aman. Nah, ini yang disebut dengan rasa aman. Atau juga kita menitipkan, kadang-kadang kita menitipkan anak kita yang masih bayi kepada tetangga, lalu kita pergi, hati kita Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu. Nangis enggak ya anak saya? Lapar enggak ya anak saya? Ragu-ragu, itu yang disebut dengan Bapak Ibu Saudara, ragu-ragu. Tetapi kalau kita berlindung di dalam tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan pernah ragu sedikit. Amin. Haleluya. Saya baca dalam Mazmur 23 ayat 4 Bapak Ibu Saudara, dikatakan sini. Sekalipun, ini kata tidak ragu-ragu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, balik dari mana? Bahe utara bama dana ada sigana rumah wa amate ada bale ata udo filosofi awaku saja udo si om ada bahe ada ke dalam bodara ini kata dan 100% bahwa kata-kata ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ragu. Dikatakan sini, hei utara bama dana ada sigana lumah pamane. Kalau ada atauia, lah atauia tidak sakit. Orang mewah kalau lagi awamu saja untuk si om ada pakai ada dalam bola ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Ini Bapak Saudara adalah berjalan dalam lembah kegelapan. Nama di saudara bahaya terus dan ada sigana lupa mamatean. Bahaya Bapak Saudara. Jalan ini adalah jalan yang bahaya. Salah sedikit maka harus bahaya. Salah sedikit Bapak Saudara adalah bahaya. Penderitaan yang kita alami Bapak Saudara bahaya. Apa yang kita alami Bapak Saudara adalah sangat-sangat risiko. Tapi firman Allah berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Walaupun atur silo masih walaupun atur musuh ya kita, walaupun atur misalnya ingin jatuh ke ya kita Bapak Saudara, jangan pernah takut. Dalam lindungan Tuhan aman. Amin. Aman. Aman dalam lindungan Tuhan Bapak Saudara. Kalau kita lihat di luar Tuhan, kita lihat Bapak Saudara, saya akan baca dalam Wahyu pasal 6. Ini di luar Tuhan Bapak Saudara. Wahyu pasal 6 ayat 15-17. Demikian, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta prawira-prawira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Fefu nihat segibua, orang kaya, orang yang berkuasa, bahkan baik nihat sabui budak, baik nihat yang sudah merdeka, baik juga nihat semua Bapak Saudara, yang ira lebih ira ke dalam gua dan celah-celah batu karang dan gunung Bapak Saudara, lebih ira. Tapi kita lihat ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang dulu di atas atap terhadap muka anak domba itu. Tapi kita memperhatikan, sebab sudah tiba hari besar muka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Coba dari mana Bapak Saudara?
baraso magulidado ira sagalawa setaro buhalima saranadu soala baniha saboro baniha bohe he sabuyu maheni hasiso sinomu efao labinio ira fefu madagi ba bargara pamuawira mahiri abo magara ado imaklamane mi lagoto daga paluga daga moro maduduma horo cilalao yawa badadao madu pamoroma weru dono berdiri ada ayat begitu luas semua ada naso yadai lalu bayo berdua basa mosa lebih hasitola fataha funah di luar Tuhan, berlindung di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara seperti ini. Mau tabinya kita pada bikara, mau tabinya kita dimanapun kita menyembunyikan diri Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tahan kalau murka alam, kalau murka ada domba Allah itu sudah mulai murka, sudah mulai mengeluarkan kemarahannya Bapak Ibu Saudara. Tidak satu pun orang yang bisa bertahan pada murka anak domba itu. Itu sebabnya Saudara, bahwa tempat kita mengungsi yang aman adalah hanya kepada Tuhan. Lohadainah dia sebelum aman. Lohadainah dia sebelum aman. Selain kita hanya berlindung di dalam Tuhan. Kita lihat bahwa Saudara, orang yang ada dalam tangan Tuhan, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, jangan pernah takut apapun. Karena perlindungan kita Bapak Saudara adalah perlindungan yang tidak pernah kita ragukan. Amin. Yang tidak pernah kita ragukan. Sama dengan ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Ketika diperhadapkan dengan masalah, punya pengacara, punya lain dan sebagainya, Saudara. Kalau pengacara yang masih baru-baru, menanggap yang kita ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah pengacara yang terkenal seperti Hotma Paris, kalau itu pengacaranya merasa percaya diri sekali karena pengacara yang terkenal. Tapi lebih dari pengacara ketika kita berlindung kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada manusia. Jangan berlindung kepada siapapun Bapak Ibu Saudara. Adalah suatu saat Bapak Ibu adalah perlindungan. Semua yang ada dalam di bumi ini Bapak Saudara suatu saat akan hilang. Hanya satu yang tidak pernah hilang Bapak Saudara, yang tidak pernah diragukan orang Bapak Ibu adalah hanya berlindung kepada Tuhan. Tak kekal kalau punya detik di bumi ini Bapak Saudara. Baik pernah tak ada tadi susah sarnak. Bedanya kanuno ita Bapak Ibu Saudara naso dari susun dan sarnak salam halus. Tiba ibela ita Bapak Ibu Saudara. Paling ibela itu ditangani komandannya ikaw. Siap komandan. Sarabalo. Sarabalo itu disuruh-suruh Bapak Ibu. Datang komandan, cok, ambil rokok, siap komandan. Cepaya, lari, siap komandan. Sarabalo. Tapi dia ditanyanya orang huri kita saja mau juta tahun itu di sana. Tapi orang sebenarnya adalah dengan hormati. Lo pernah hormat bersama kecuali namanya kuning nyawa, kecuali namanya prawira nyawa, amena hormat. Tapi untuk mengambil prawira itu bukan gampang. Harus pendidikan lagi. Orang tua habis 500 juta mengambil itu. Tapi bukan dihormati Bapak Ibu, hanya pesuruh. Jangan pernah berharap, jangan pernah andalkan daging Bapak Ibu. Tapi kalau sudah cedera,
bintang 1, bintang 2, ya oke lah. Atau sudah bunga, kompor, mulai kompor, baru AKBP. AKP pun sudah mulai. Nah, Bapak Saudara, kita lihat, Bapak Ibu, jangan pernah berlindung kepada apapun. Kita lihat, raja-raja di bumi saja, pembesar-pembesar di bumi saja, serta perawira-perawira saja, orang-orang kaya saja yang berkuasa, mereka bersembunyi, tidak tahan pada muka anak domba itu. Mereka bersembunyi, Bapak Saudara. Apa yang terjadi? Sama dengan manciri, mau bagaimanapun, mau hebat, mau jabatanmu, mau pangkatmu hebat, kalau sudah dilewati dengan banjir, mau tidak mau kita harus meninggalkan, karena demi untuk menyelamatkan jiwa kita, Bapak Ibu. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan sampaikan bagi kita, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat perlindungan bagi kita. Kita aman ketika Tuhan melindungi kita. Kita tidak pernah meragukan kalau Tuhan yang melindungi setiap kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam setiap hidup kita. Jangan andalkan pikiran dan otakmu, Bapak Ibu. Tetaplah yakin dan lakukanlah firman Allah. Karena berlindung pada Tuhan tidak ada pernah memberikan keraguan dan hanya memberikan rasa aman. Percaya, yakin, pasti bahwa di situ kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita bagi berdiri, Bapak Ibu.